Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan menjelaskan sedikit tentang toharoh. Toharoh menurut bahasa adalah bersuci atau bersih, sedangkan menurut istilah adalah bersuci dari hadas, baik hadas besar maupun hadas kecil, serta bersuci dari najis yang meliputi badan, pakaian, tempat, benda-benda lain. Mengingat pentingnya bersuci dalam kehidupan sehari-hari, maka bersuci tidak hanya dilakukan ketika akan melaksanakan sholat, tetapi setiap waktu dan keadaan bagaimana saja harus suci dan bersih. Macam-macam air. Dilihat dari segi hukumnya, air dibagi menjadi 4 macam. Air suci dan mensucikan mutlak. Air mutlak artinya air yang masih murni dan sah dipakai dan yang dapat menyucikan benda lain. Air mutlak terdiri dari 7 macam air, yaitu air hujan, air sumur, air laut, air sungai, air salju, air telaga, air embun. Air suci mensucikan tapi makruh, yaitu air musyamas, air yang dipanaskan dengan sinar matahari di tempat logam yang bukan emas atau perak. Air suci tapi tidak mensucikan air terdiri dari 3 macam. Air mustakmal, yaitu air yang kurang dari 2 kolah yang telah digunakan untuk bersuci. Sedang air ini tidak berubah sifatnya dan tidak bertambah timbangannya. 2 kulah sama dengan 60 kali 60 kali 60, yaitu 216 liter. Air yang telah berubah sifatnya karena telah bercampur dengan benda yang suci seperti air teh, kopi, dan sebagainya. Air yang keluar dari pohon-pohonan atau buah-buahan seperti air kelapa dan sebagainya. Air yang terkena najis. Air terdiri dari 2 macam. Air yang telah berubah salah satu sifatnya karena najis. Air ini tidak boleh digunakan untuk bersuci, baik airnya sedikit atau banyak. Air terkena najis tetapi tidak berubah salah satu sifatnya. Air ini ada 2 kriteria. Kalau airnya sedikit, kurang dari 2 kolah, maka airnya tidak boleh dipakai untuk bersuci. Apabila airnya lebih dari 2 kolah, dapat digunakan untuk bersuci. Macam-macam toharoh. 1. Hadas. Hadas menurut bahasa adalah berlaku atau terjadi, sedangkan menurut istilah atau suatu keadaan tidak suci yang terjadi pada diri seorang muslim yang mengharuskan bersuci sehingga sah melaksanakan ibadah. Hadas terbagi menjadi 2, yaitu hadas kecil dan hadas besar. Hadas kecil adalah sesuatu yang terjadi sehingga mengharuskan berwudu apabila hendak melaksanakan sholat, seperti keluarnya suatu dari kubul maupun dubul, tidur dengan nyenyak yang tidak dalam keadaan duduk di tempatnya, menyentuh kubul maupun dubur dengan telapak tangan tanpa pembatas, bersentuhan kulit laki-laki dengan perempuan yang bukan muhrimnya, dan hilang akal karena sakit atau mabuk. Hadas besar adalah sesuatu yang terjadi sehingga mewajibkan mandi besar atau mandi junub, seperti bersetubuh, haid, nifas, wiladah, dan keluar mani baik secara mimpi atau karena hal lain. Wudu. Wudu menurut bahasa berarti bersih, sedangkan menurut istilah adalah membasuh anggota badan tertentu dengan air yang suci dan mensucikan. Air mutlak dengan tujuan menghilangkan hadas kecil yang sesuai dengan syarat dan rukunnya. Syarat-syarat wudu. Wudu seseorang dianggap sah apabila memenuhi syarat-syarat sebagai berikut, yaitu Islam, mumayyiz, tidak
berhadas besar, memakai air suci mensucikan, tidak ada yang menghalangi sampai airnya ke anggota tubuh. Rukun wudhu. Wudhu seseorang dianggap sah apabila memenuhi 6 rukun. Niat berwudhu: membasuh seluruh muka, membasuh kedua tangan sampai siku, mengusap sebagian kepala, membasuh kedua kaki sampai kedua mata kaki, tertib dan berurutan. Sunnah wudhu. Hal-hal yang termasuk sunnah wudhu adalah sebagai berikut, yaitu membaca basmalah, bersiwak dengan sesuatu yang dapat membersihkan gigi, berkumur-kumur bagi orang yang tidak berpuasa, membersihkan lubang hidung, menyapu seluruh kepala, membasuh sela-sela jari tangan dan kaki, mendahulukan anggota yang kanan dari yang kiri, membasuh anggota wudhu 3 kali, mengusap kedua telinga bagian luar dan dalam, membaca doa sesudah wudhu. Hal-hal yang membatalkan wudhu. 1. Keluar sesuatu dari kubul atau dubur, baik berupa angin maupun cairan, kentut, kencing, tinja, darah, nanah, mazi, wadi, dan sebagainya. Hilang akal disebabkan karena tidur, mabuk, gila, pingsan, dan sejenisnya. Bersentuhan kulit laki-laki dan perempuan yang bukan muhrim dengan tidak memakai tutup atau penghalang, dan keduanya sampai umur dewasa. Menyentuh pintu dubur atau kubul dengan telapak tangan. Tata cara berwudu. Orang yang hendak mengerjakan sholat dan berhadas kecil terlebih dahulu harus berwudu. Adapun tata cara berwudu sebagai berikut. Pertama, membaca Bismillahirrohmanirrohim sambil mencuci kedua belah telapak tangan sampai bersih. Berkumur 3 kali sambil membersihkan gigi, membersihkan lubang hidung 3 kali, membasuh muka 3 kali mulai dari tempat tumbuhnya rambut kepala hingga bawah dagu, dan dari telinga kanan ke telinga kiri sambil niat wudhu. Membasuh kedua tangan sampai siku 3 kali, mengusap sebagian rambut 3 kali, mengusap kedua telinga 3 kali, membasuh kedua belah kaki sampai mata kaki 3 kali. Doa sesudah wudhu. Mandi. Cara untuk menghilangkan hadas kecil adalah berwudhu, sedangkan cara menghilangkan hadas besar adalah mandi. Sebab-sebab yang mewajibkan mandi adalah bersetubuh, baik keluar mani atau tidak, keluar mani baik karena mimpi atau sebab lain, dengan sengaja atau tidak, dengan perbuatan sendiri atau bukan, meninggal dunia selain mati syahid, selesai haid, wiladah setelah melahirkan, selesai nifas, bersalin, setelah berhentinya keluar darah sesudah melahirkan. Fardu mandi. Niat bersamaan dengan permulaan membasuh tubuh bersamaan dengan niat mengalirkan air ke seluruh tubuh, menghilangkan najis. Sunnah mandi. Membaca basmalah pada permulaan mandi, berwudu sebelum mandi, mandi seorang kafir setelah memeluk agama Islam. Tayamum. Tayamum adalah mengusap muka dan kedua belah tangan dengan debu yang suci, dan pada suatu ketika tayamum itu dapat menggantikan wudhu dan mandi dengan syarat-syarat tertentu. Diperbolehkannya tayamum dengan sebab-sebab sebagai berikut. Uzur karena sakit, dalam perjalanan atau sedang bepergian, tidak ada air. Syarat-syarat tayamum: sudah masuk waktu sholat, sudah diusahakan mencari air tetapi tidak memperolehnya, sedangkan waktu sholat sudah masuk, dengan tanah atau debu yang suci. Fardu tayamum. Orang yang hendak bertayamum hendaklah memperhatikan rukun tayamum seperti berikut. Niat untuk dibolehkan
mengerjakan sholat, mengusap muka dengan debu, mengusap dua tangan sampai siku dengan debu, menertibkan rukun tayamum. Sunnah tayamum adalah sebagai berikut: membaca basmalah, mendahulukan anggota yang kanan, menipiskan debu, membaca doa setelah tayamum, batalnya tayamum. Hal-hal yang membatalkan tayamum. Segala yang membatalkan wudhu juga membatalkan tayamum. Melihat air sebelum sholat. Menyapu sepatu, kecuali yang bertayamum karena sakit, murtad, keluar dari Islam. Menyapu sepatu hukumnya boleh ketika dalam perjalanan maupun menetap, yang karena disebabkan kepentingan atau bukan. Syarat-syarat menyapu sepatu. Sepatu dipakai sudah dicuci bersih dengan sempurna. Sepatu menutup anggota kaki yang wajib dibasuh, menutupi tumit dan dua mata kaki. Sepatu dapat dibawa berjalan lama. Di dalam sepatu tidak ada najis atau kotoran. Cara menyapu. Seseorang yang telah menyempurnakan wudhu kemudian memakai sepatu atau kaos kaki, apabila hendak berwudhu dapat diperbolehkan hanya menyapu sepatunya sebagai ganti membasuh kaki. Keringanan ini diberikan kepada yang bepergian 3 hari 3 malam dan bagi yang menetap selama sehari semalam. Hal-hal yang membatalkan menyapu sepatu: habis waktu berlakunya, dalam keadaan janabat setelah membuka sepatunya. Najis adalah suatu kotoran, dan bagi seorang muslim yang wajib mensucikan diri dan mensucikan apa yang terkena dari najis tersebut. Jenis kotoran tersebut antara lain bangkai binatang darat yang berdarah selain mayat manusia, darah nanas, suatu yang keluar dari kubul atau dubur kecuali air mani, anjing dan babi, minuman keras atau minuman yang memabukkan, bagian anggota badan binatang yang diambil dari tubuhnya selagi hewan tersebut masih hidup. Pembagian najis dibagi dalam 3 bagian. Najis mukhalafah ringan ialah kencing bayi laki-laki sebelum berumur 2 tahun dan belum pernah makan kecuali air susu ibu. Najis mutawasitah ialah najis selain najis mughaladzah dan mukhafafah, seperti sesuatu yang keluar dari dubur atau kubul manusia dan binatang kecuali air mani. Najis mutawasitah ada 2 macam. Najis ainiyah ialah najis yang berwujud atau dapat dilihat. Najis hukmiyah ialah najis yang tidak kelihatan bentuknya, seperti bekas kencing atau arak yang sudah kering dan lain-lain. Najis mughaladzah atau berat ialah air liur, anjing dan babi serta keturunannya. Cara menghilangkan najis. Najis mukhafafah, cara membersihkannya sudah memadai dengan memercikan air pada benda atau najis tersebut. Cara semacam ini dipandang cukup walaupun airnya tidak mengalir. Najis mutawasitah apabila berbentuk najis hukmiyah, cara membersihkannya cukup dengan mengalirkan air di atas benda yang terkena najis. Dan apabila berbentuk najis ainiyah, cara membersihkannya dengan membasuh sekali atau sampai sifat-sifat najisnya yaitu warna, bau, rasa itu hilang. Najis mughaladzah, cara membersihkannya adalah dengan membasuh 7 kali dan salah satu air itu dicampur dengan tanah atau debu. Najis yang dimakfu atau dimaafkan. Najis ini tidak usah dibasuh atau dicuci, misalnya najis hewan yang tidak mengalir darahnya atau darah nanah yang sedikit, debu dan air sedikit yang memercik dan sulit untuk dihindari. Istinja, segala yang keluar dari kubul dan dubur seperti kencing dan berak wajib disucikan. Adapun alat beristinja
yaitu 1 dengan air bersih, 2 dengan 3 buah batu, 3 dengan sesuatu yang dapat menghilangkan najis. Adab buang air atau hajat. Ketika buang air hendaklah memperlihatkan hal-hal berikut. 1. Mendahulukan kaki kiri. 2. Jangan berbicara dalam WC kecuali terpaksa. 3. Memakai alas kaki. 4. Jangan di tempat terbuka. 5. Jangan di tempat yang dapat mengganggu orang lain. 6. Jangan buang air di air yang tenang atau tidak mengalir. 7. Jangan buang air di lubang-lubang tanah. 8. Ketika di tempat terbuka hendaklah tidak menghadap atau membelakangi kiblat. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.